Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Om Garage. Kali ini lagi-lagi ya kita membahas tentang ZX25RR. Ini adalah tipe tertinggi, tahun pemakaiannya di 2024. Ya, kenapa saya bahas motor ini lagi? Karena motor ini baru aja datang ke garasi kita ya, omgarage.moge, Instagram kita. Kalian bisa cek IG kita untuk detail lebih banyaknya. Nah, yang saya akan bahas adalah di motor ini modifikasinya itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini mungkin sekitar 70 atau sampai 80 juta untuk modifikasinya aja. Saya akan jelaskan satu persatu apa aja modif pada motor ini, dan tentunya bagi kalian yang ingin membeli motor Kawasaki ZX25R ini patut kalian pertimbangkan. Karena apa? Karena kalian akan jauh lebih berhemat dibanding kalian beli baru plus dengan modif-modifnya. Karena modifnya aja akan jauh lebih murah ya dibanding kalian beli baru. Dan menariknya, kalian harus lihat motor ini itu baru berjalan sekitar 400 km teman-teman. Kita cek ya speedonya. Udunya baru berjalan 400 km, artinya masih cukup rendah sekali. Bisa dikatakan motor baru dengan modif-modif juga ini dibeli dari baru ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Mungkin dari yang paling depan dulu kali ya. Oke, bagian depan pengereman tentunya sudah dipakai Brembo M4 dengan list warna merah pada tulisan Brembo-nya. Ini cakep banget ya teman-teman, membuat motor ini makin kelihatan mewah di bagian depan, ditambah dengan pengereman tentunya jauh lebih proper ya dibanding dengan bawaannya tentunya ya. Oke, selanjutnya di bagian depan kita bisa cek lampunya itu sudah pakai proyektor dari GPA. Ini mungkin harganya sekitar 4 jutaan ya. Ini warnanya cakep banget ya, perpaduan warna hijau dengan warna merahnya ini menyatu banget ya. Ya, ini bukan di custom ya teman-teman, tetapi memang lampu yang sudah plug and play ya, jadi sudah tinggal dibeli dan langsung dipasang, dan spare part originalnya tentunya masih ada ya teman-teman. Kalian bisa cek bagaimana gantengnya perpaduan warna merah dengan warna hijaunya menyatu ya, ditambah dengan bagian sampingnya lampu sennya juga dari GPA, dari brand yang sama. Kiri kanan kalian bisa lihat gimana cakepnya. Di bagian belakang juga perlampuannya sudah pakai GPA juga. Jadi ini satu brand ya teman-teman. Jadi kalau sudah satu brand, auranya itu jadi menyatu ya. Jadi sama gitu garis-garisnya. Bagian belakang juga garis-garisnya cakep ya. Kita nyalakan sennya. Kalau dinyalakan sennya seperti ini teman-teman. Cakep ya. Nah, itu bagian perlampuannya. Lanjut di bagian depan tentunya sudah ada beberapa part karbon ya. Di sini seperti ada wingletnya dari karbon ya. Termasuk di bagian samping winglet sampingnya sudah ada bagian karbonnya juga. Jadi tampilannya lebih berotot ya, lebih lebar jadinya motornya. Tambah di sini juga air scoopnya juga sudah ada karbon pemanisnya, jadi menambah kesan mewah dari motornya itu sendiri ya.
Oke, lanjut ke bagian sini. Di bagian apa ya, ini air scoopnya ya, bagian bawah juga dari karbon. Ini sampai ke dalam ya karbonnya. Menurut saya ini salah satu yang cukup bagus ya, karbonnya. Dia kelihatan presisi dan dibuat dengan benar-benar detail menurut saya, tidak berantakan ya, terutama di bagian dalam-dalamnya. Biasanya berantakan, ini rapi ya teman-teman. Tidak lupa di bagian dalam juga diisi cover ya, cover radiator dan cover untuk bagian knalpot teman-teman. Ini sangat penting sekali ya, karena akan terlihat sangat jelek kalau misalkan tidak di cover seperti ini, karena akan terkena batu-batu dari bannya kalau lagi jalan, ya itu jelek banget sih, terutama di bagian knalpot yang sudah diganti dengan knalpot yang super head-on ya. Untuk pasaran Indonesia saat ini mungkin knalpot yang termahal saat ini di pasaran ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya ini ada bagian wingletnya ya. Ya, ini penambah kesan lebih slim aja ya dibanding spion aslinya. Di sini juga windshieldnya ada jenongannya sedikit biar lebih kelihatan lebih padat dibanding yang original. Ditambah dengan baut-baut titanium ya. Ini dari WR3 teman-teman, biar makin mewah aja kelihatannya. Oke, di bagian dashboard kita akan lihat ya teman-teman. Bagian dashboard kalian bisa lihat pemandangan dari jauh seperti ini. Di bagian pelindung ininya, handguardnya sudah pakai karbon juga kiri kanan ya tentunya, dengan list warna merah di sampingnya menyatu dengan beberapa merah-merah di tempat lain ya. Stiker-stikernya di sini juga dikombinasi dengan hand gripnya menggunakan domino dengan list warna merah juga kiri kanan ya teman-teman. Ini enak ya gripnya, jadi lebih enak aja dipegangnya. Tidak lupa bagian kopling sudah pakai Aqua 1 teman-teman. Ini sesuatu yang wajib ya kalau misalkan kalian modifikasi ya, walaupun mungkin kopling dari Kawasaki ZX25 RR ini sudah cukup ringan ya, tapi dengan Aqua 1 ini terlihat makin mewah aja kelihatannya. Steering damper menggunakan Öhlins original ya teman-teman. Ini ada pengaturannya berwarna hitam dikombinasi dengan triple clampnya menggunakan Kenmoto. Ini terlihat menyatu dengan warna hitamnya, tidak norak jadinya teman-teman ya. Jadi kelihatan mewah tetapi nggak norak. Selanjutnya di sini tabungnya menggunakan Lightech, pegangannya menggunakan WR3, tentunya pengeremannya menggunakan Brembo RCS 19. Ini pengereman yang sudah sempurna ya, perkawinan antara kopling Aqua 1 dengan pengereman Brembo ya. Di sini ada pengaturan untuk lampu bagian depannya. Nah, itu adalah bagian dashboard dari motor ini. Cukup mewah ya teman-teman. Kalau dari tampilan motor ini, kalian bisa bayangin kalau kalian mengendarai motor ini dengan tampilan dashboard seperti ini, menambah kepedean kalau misalkan kita sudah menggunakan motor ini ya, dibanding motor standar tentunya ya teman-teman. Jok juga sudah diganti ya teman-teman. Ini jujur aja jauh lebih, saya rasakan jauh lebih nyaman ya dibanding standarnya. Di belakang juga sebenarnya sudah diganti, tapi masih digunakan yang single seat. Di bagian samping juga sudah ada karbon-karbon ya. Karbon-karbonnya nyatu dengan ini sampai ke depan. Jadi tampilan karbon-karbonnya kalau dari samping seperti ini teman-teman. Tutup juga, tutup rangka ini penting menurut saya, karena kalau nggak ditutup cukup jelek. Ini dari WR3 berwarna hitam dan merah. Yang di belakang juga tabung minyak remnya menggunakan Rizoma.
Selang remnya juga warna merah dari Hell tentunya, ditambah dengan Brembo plus bracketnya WR3, ditambah dengan jalur paddock juga dari WR3. Ini sesuatu yang penting karena kalau kita menggunakan paddock saat parkir itu penting sekali ya teman-teman. Ditambah dengan beberapa titanium nih kiri kanan ya, mesinnya bautnya sudah diganti dengan titanium. Terlihat sedikit tapi kalau dihitung banyak, mungkin ini ada 40-50 baut seluruh dari motor ini ya, kalau kita hitung satu persatu teman-teman. Nah itu penampakan dari keseluruhan motornya ya. Yang terakhir adalah di bagian knalpot teman-teman. Ini yang spesial karena ini menggunakan knalpot original ya dari Yoshimura Heptaforce TSS yang TTB ya teman-teman. Ini yang full titanium dari depannya ini ada sedikit karbonnya, ini titanium, ditambah bagian leherannya juga ini full titanium. Ini bukan titanium KW-KW ya teman-teman, ini benar-benar original. Jadi titaniumnya dia terlihat warna biru di bagian sedikit ujungnya, bagian bawahnya warna kuning ya teman-teman. Itu menyatu dengan ke belakang. Ini benar-benar knalpot yang super cakep, super hidden ya menurut saya, karena di pasaran knalpot ini masih dihargai cukup tinggi ya teman-teman. Ada yang jual rata-rata masih di atas 28 juta ya, mungkin sampai bisa terpasang seperti ini sampai datang ke rumah kita mungkin harganya sekitar hampir 30 jutaan ya teman-teman. Untuk sebuah knalpot aja 30 juta, bayangkan. Tetapi ada harga, ada rupa ya teman-teman. Ini full titanium, ini super ringan sekali teman-teman. Dan performanya juga luar biasa, enak ya. Didengarnya enak, tenaganya enak, tampilannya juga mewah. Ya balik lagi, ada harga, ada rupa. Ada harga ya, ada barang yang kualitasnya juga nggak main-main ya. Ini made in dari Jepang ya teman-teman, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan setahu saya mungkin ini adalah knalpot paling mahal ya di pasaran saat ini, karena Akrapovic aja harganya masih di bawah ini, kalau nggak salah harganya 20 jutaan sampai 22 juta. Karena memang Akrapovic itu leherannya masih menggunakan stainless ya. Kalau ini benar-benar full titanium dari depan sampai belakang. Ini detailnya ya. DB killernya juga masih ada. Bagian dus-dusnya juga masih lengkap. Nah, part-part modifikasi ini tentunya dibeli dari baru teman-teman. Termasuk knalpot baru berjalan 400, artinya jauh lebih murah dibanding kalian beli baru ya. Kita open harga untuk knalpotnya aja. Ini kan barunya sekitar 30 juta. Kita jual open aja 19,5 juta. Artinya sudah 10 juta lebih pengurangan dari harga baru, padahal motor ini baru berjalan 400. Menurut saya sangat worth it banget ya kalau misalkan kalian lagi mencari knalpot Yoshimura titanium, full titanium ini dibanding kalian beli baru. Bayangkan kalian beli baru 30 juta padahal baru dipakai sebentar. Ya, ini adalah salah satu motor yang ada di garasi kita, ZX25RR, pemakaian di 2024, kilometer berjalan 400, dan modifnya itu sekitar 70 sampai 80 juta ya teman-teman. Jadi kalian beli motor ini tentunya sudah dengan modif, daripada kalian beli baru modif lagi harganya jauh lebih mahal. Nah, kita di sini ada beberapa opsi ya. Kalau misalkan kalian mau beli motor ini dengan kondisi standaran juga bisa. Kalian bisa cek aja di IG kita. Harganya jauh lebih murah ya tentunya dibanding beli baru.
ditambah dengan modifikasinya kurang lebih ya teman-teman, singkatnya kita jual sekitar 50% sampai 60% daripada kalian beli baru ya. Jadi sudah diskon 50% modifikasinya dibanding beli baru. Bayangkan ya, kalau misalkan ini total modifikasinya katakan 80, ya mungkin kita hitung sekitar 40 sampai 50 juta total modifikasinya, ditambah dengan harga motor itu sendiri. Gimana, worth it apa enggak menurut kalian? Menurut saya ini sangat worth it banget ya, dibanding kalian beli modifikasi dari nol. Ini kalian sudah tinggal pakai dan tinggal mejeng di San Mori, mejeng di teman-teman kalian, tentunya akan jadi pusat perhatian ya, apalagi dengan knalpot harganya 30 juta. Oke, sebelum saya tutup, kita akan cek sound dulu ya teman-teman. Ini asli plat DK ya teman-teman. Kalian bisa cek juga IG kita, detailnya di omgarage.moge. Kalian bisa cek detail dari motor ini, harganya juga berapa, kalian bisa cek. Ya, motor ini juga sudah di coating ya teman-teman. Coatingnya ini sekitar 3 jutaan. Kelihatan lebih becek ya, kelihatan lebih clearnya, kelihatan lebih tebal dan lebih berkilau ya. Saya lihat kelihatan lebih mewah tampilannya. Kalau kita lihat aslinya itu jauh lebih keren ya dibanding kita lihat di video. Nah, ini suara knalpot 30 jutaan. Itu saja video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian bisa main-main ke IG kita untuk cek beberapa barang-barang yang ada di garasi kita. Tentunya kita selalu menjual motor-motor dengan kualitas terbaik, dengan odo-odo juga kebanyakan rendah-rendah, karena kita benar-benar pilih ya barang-barang yang kita jual. Termasuk yang ini jangan sampai lolos, karena menurut saya ini adalah motor yang worth it kalian beli dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kalian beli baru, plus kalian modif sendiri. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace.